Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia dan guru kreatif? Kali ini saya akan menyampaikan penilaian harian pendidikan Pancasila yang kedua, kelas 4 kurikulum merdeka. Ya, mari kita perhatikan kisi-kisinya. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan jenis norma berdasarkan gambar yang ditentukan dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Ya, ada seorang imam sedang mengimami beberapa makmumnya dalam sholat berjamaah. Nah, pertanyaannya, berkenaan dengan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, gambar tersebut termasuk pelaksanaan norma apa? Apakah A. Norma agama, B. Norma kesopanan, C. Norma kesusilaan, atau D. Norma hukum? Ya, tentu saja jawabannya adalah norma agama, karena beribadah atau sholat termasuk pelaksanaan norma agama. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan jenis norma berdasarkan gambar yang ditentukan dengan tepat. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak sedang membantu menyeberang jalan kepada seorang nenek di zebra cross. Nah, gambar tersebut merupakan penerapan norma apa? Apakah A. Agama, B. Kesusilaan, atau C. Kesopanan, atau D. Hukum? Ya, yang tepat jawabannya adalah norma kesusilaan. Berikutnya soal nomor 3. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan jenis norma berdasarkan pelanggaran yang ditentukan dengan tepat. Ya, ada seorang pengendara mobil membuang air ludahnya keluar jendela. Nah, gambar tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma apa? Apakah A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Hukum? Ya, yang tepat adalah norma kesopanan. Nah, sekarang mari kita perhatikan soal nomor 4. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan norma berdasarkan pelanggaran yang ditentukan dengan tepat. Nah, ini ada seorang anak sedang mencoret-coret mejanya di kelas. Perbuatan pada gambar tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma apa? Nah, karena ini sudah melanggar peraturan di sekolah, karena dia membuat kotor ya, tidak menjaga kebersihan kelas, maka merupakan pelanggaran terhadap norma hukum. Mari kita lanjut ke soal nomor 5. Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan pasangan yang benar antara norma dan sumbernya dengan tepat. Nah, perhatikan tabelnya, ada jenis norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Dan sumbernya Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, hati nurani, dan pemerintah. Nah, pasangan yang benar antara norma dan sumbernya ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Kalau yang A, benar atau salah? Agama sumbernya Tuhan Yang Maha Esa, benar. Hukum sumbernya dari masyarakat, benar atau salah? Sekarang yang ketiga, kesusilaan dari hati nurani, benar atau salah? Kesopanan dari pemerintah. Nah, sepertinya kesopanan bukan dari pemerintah.
Harusnya kesopanan itu dari masyarakat. Ya, yang benar jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Agama sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa, kesusilaan dari hati nurani. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Disajikan narasi singkat. Peserta didik dapat menentukan pengamalan norma sesuai dengan narasi dengan tepat. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hati ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menurut suara hati seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik, ini merupakan pengamalan norma apa? Ya, berdasarkan suara hati, maka yang benar adalah pengamalan norma kesusilaan. Mari kita lanjut ke soal nomor 7. Peserta didik dapat menentukan kewajiban murid ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, pertanyaannya, kewajiban murid ketika guru sedang menjelaskan pelajaran adalah apa? Apakah A. Berbicara dengan teman sebangku, atau B. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh, C. Tidak memperhatikan guru di depan kelas, D. Mencatat semua pembicaraan guru. Ya, yang benar adalah kewajibannya memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, sekarang nomor 8. Disajikan narasi singkat, peserta didik dapat menentukan sanksi yang diberikan bagi pelanggar norma hukum dengan tepat. Sebagai seorang pejabat, seharusnya tidak melanggar norma hukum yang berlaku. Salah satu kasusnya adalah melakukan tindakan korupsi. Sanksi atau hukuman yang diberikan bagi pelanggar norma hukum adalah yang mana? Ya, yang tepat adalah yang A, di penjara. Mari kita lanjut ke nomor 9. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan jenis norma berdasarkan gambar dan ilustrasi dengan tepat. Nah, perhatikan gambar berikut. Memberi salam kepada yang lebih tua sudah menjadi aturan yang tertanam di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka dianggap penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat, dan setiap orang akan menyalahkannya. Menurut gambar dan pernyataan di atas, merupakan jenis norma apa? Ya, tentu saja ini norma kesopanan berdasarkan masyarakat di Indonesia. Mari kita lanjut ke nomor 10. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan bentuk pelaksanaan berdasarkan gambar dengan tepat. Nah, ini ada gambar sedang kerja bakti. Gambar tersebut menunjukkan pelaksanaan dari apa? A. Kewajiban di masyarakat, B. Hak di masyarakat, C. Kewajiban di sekolah, D. Hak di sekolah. Ya, yang tepat adalah kewajiban di masyarakat. Mari kita lanjut ke nomor 11. Peserta didik dapat menentukan dasar kehidupan di lingkungan keluarga dengan tepat. Kehidupan di lingkungan keluarga harus berdasarkan pada apa? A. Norma-norma yang berlaku di masyarakat. B. Kehidupan anggota masyarakat lainnya. C. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Kesepakatan-kesepakatan anggota masyarakat. Nah, kehidupan di lingkungan keluarga harus berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mari kita lanjut nomor 12. Peserta didik dapat menentukan salah satu manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tepat. Salah satu manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah apa? Apakah A. Memberikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia, atau B. Mendorong umat beragama untuk hidup merdeka, atau C. Mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa, atau D. Dapat menyadarkan umat beragama untuk hidup sederhana. Nah,
Manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mana? Apakah A. Memberikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia? Apakah mendorong umat beragama untuk hidup merdeka? Mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa? Atau dapat menjadikan umat beragama untuk hidup sederhana? Nah, sepertinya kayak yang D kurang tepat ya. Mana nih dalam kehidupan bermasyarakat? Yang benar adalah yang mana? Mendorong hidup merdeka, memberikan semangat kepada untuk umat beragama untuk lebih bahagia. Kalau yang C, mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa. Betul? Iya, jawabannya yang mana nih benar nih. Berikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia. Mendorong umat beragama untuk hidup merdeka. Mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman takwa. Ya, jawabannya yang C, mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa. Ya, supaya meningkatkan iman dan takwanya, maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga akan lebih baik lagi. Mari kita lanjut ke nomor 13. Disajikan narasi singkat, peserta didik dapat menentukan bentuk pengamalan norma berdasarkan narasi dengan tepat. Reva merupakan anak yang rajin dan cerdas. Dia juga selalu bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan siapa saja. Hal itu membuat Reva menjadi anak yang disayangi oleh orang tua dan teman-temannya. Nah, perilaku yang ditampilkan oleh Reva merupakan bentuk pengamalan norma apa? Nah, ini bertutur kata yang baik, berarti kesopanan. Mari kita lanjut ke nomor 14. Supaya kalian terhindar dari perilaku yang melanggar norma agama, maka kalian harus apa? Mempelajari ajaran setiap agama, membanding-bandingkan ajaran setiap agama, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, mengikuti upacara keagamaan setiap agama. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang C, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Ya, keyakinan masing-masing. Nomor 15, proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan kepada norma apa? Nah, kalau penyelenggaraan negara ya norma hukum. Mari kita lanjut. Salah satu manfaat mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau manfaatnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Oke, mari kita lanjut ke nomor 17. Sebagai ketua kelas, Andi ditugaskan oleh Bu Dewi untuk memimpin musyawarah kelas untuk membahas mengenai jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelas 4 pada kegiatan pentas seni. Akan tetapi, Andi langsung memutuskan sendiri jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelasnya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, tindakan Andi tersebut tentu saja tidak dibenarkan. Karena mengapa? A. Dapat menguntungkan kelas yang lain. B. Bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan. C. Melalaikan perintah dan arahan guru. D. Dapat menyebabkan Andi dihukum oleh gurunya. Ya, jawabannya bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan. Harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu ya. Mari kita lanjut nomor 18. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan bersama sesuai dengan prinsip. Ya, jawabannya demokrasi Pancasila. Musyawarah nomor 19. Musyawarah merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat. Nah, sekarang nomor 20. Proses musyawarah selalu mengutamakan prinsip apa? Ya, jawabannya hikmat kebijaksanaan. Ya, demikian 20 soal pilihan ganda penilaian harian kedua pada soal mata pelajaran pendidikan
Pancasila. Sampai jumpa lagi dengan saya Muhammad Jailani. Manjur, mantap dengan hasil jujur.